Roy Suryo CS yang menuduh ijazah Jokowi palsu bisa dipidana? Roy Suryo dan pihak lain yang menuduh ijazah Jokowi palsu bisa dikenai dugaan tindak pidana, terutama pencemaran nama baik dan atau penghinaan melalui media elektronik jika terbukti tidak memiliki fakta maupun bukti yang sahih. Dasar hukum dan perkembangan kasus. 1. Laporan resmi oleh Presiden Jokowi. Pada tanggal 30 April tahun 2005, Presiden Jokowi melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Fauzia Syahsuma, dan lainnya ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Pasal 310 dan 311 KUHP serta pelanggaran Undang-Undang ITE Pasal 27A, 32, 35 Undang-Undang ITE tahun 2024 karena penyebaran tuduhan ijazah palsu tanpa bukti. 2. Peningkatan status kepenyidikan. Hasil gelar perkara pada 9 dan 10 Juli tahun 2005 menunjukkan adanya dugaan unsur pidana sehingga kasus ini resmi dinaikkan ke tahap penyidikan. Para terlapor, including Roy Suryo, telah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. 3. Kasus sebelumnya dihentikan. Barreskrim Polri sebelumnya menghentikan penyelidikan laporan lain oleh tim TPUA terkait ijazah palsu Jokowi karena terbukti ijazah itu asli melalui uji forensik dan berdasarkan dokumen resmi UGM. 4. Laporan dari Peradi Bersatu dan relawan. Roy Suryo juga dilaporkan oleh Peradi Bersatu dan relawan Jokowi sesuai pasal 90 KUHP penghasutan dan pasal 28 jungto pasal 45A Undang-Undang ITE atas klaim ijazah palsu yang dinilai menimbulkan kekecewaan masyarakat. Landasan hukum terkait. Pasal 310 dan 311 KUHP pengaturan pencemaran nama baik dan fitnah. Pasal 27A, 28, 32, dan 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait penyebaran informasi elektronik yang merugikan nama baik orang lain. Pasal 160 KUHP penghasutan melarang penyebaran informasi bohong di muka umum sehingga menimbulkan kerusuhan atau gangguan nyata. Apakah mereka bisa dipidana? Bisa, jika pengadilan menyimpulkan bahwa tuduhan tersebut berisi unsur fitnah atau informasi palsu yang merugikan Jokowi tanpa bukti kuat. Tapi status hukum setiap orang tetap praduga tidak bersalah sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ringkasan waktu. 12 April tahun 2005, relawan melaporkan Roy dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya pasal 160 KUHP dan Undang-Undang ITE. 30 April tahun 2005, Jokowi mengajukan laporan resmi pasal 310, 311 KUHP dan Undang-Undang ITE. Tanggal 22 Mei tahun 2005, Barreskrim menyatakan ijazah asli, laporan awal dihentikan TPUA. 9 sampai 10 Juli 2025, Polda Metro Jaya menyimpulkan terdapat unsur pidana naik ke penyidikan. Kesimpulan, tuduhan ijazah palsu oleh Roy Suryo dan lainnya telah memicu proses hukum pidana. Jika terbukti tanpa dasar, mereka bisa dijerat KUHP dan Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik dan penyebaran informasi menyesatkan. Namun hingga putusan, para terlapor dianggap belum bersalah.